Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ismail. Saya dari program Magister Akuntansi Universitas Sangga Buana YTKP Bandung, konsentrasi audit. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi akuntansi perguruan tinggi Badan Layanan Umum. Nah, presentasi ini dibuat berkenaan dengan kuliah online karena keadaan situasi yang sedang darurat berkenaan dengan virus corona, sehingga untuk aktivitas perkuliahan dipindah menggunakan dengan media online seperti ini. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membuat suatu presentasi mengenai sistem informasi akuntansi untuk mata kuliah Sistem Teknologi Informasi Akuntansi. Nah, yang pertama yaitu mengenai topik yang akan saya bawakan adalah penjelasan mengenai infrastruktur sistem dan desain alur atau flowchart untuk sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi ini tentunya dari mulai pencatatan, aktivitas-aktivitas, sampai dengan nanti pelaporan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai materi. Oke, yang pertama pengenalan untuk perusahaan dan instansi. Jadi ini sudah saya sediakan di sini untuk tampilannya yang akan saya presentasikan itu sudah saya sediakan di tampilan layar kanan saya. Jadi supaya terlihat yang saya sampaikan tuh apa aja. Nah, selanjutnya pengenalan instansi atau perusahaan. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah Badan Layanan Umum atau BLU. Jadi BLU itu suatu program pemerintahan dalam bentuk pelayanan pengadaan barang atau jasa. Nah, produk-produk yang dikeluarkan BLU ini cukup banyak, maksudnya nggak lebih dari satu. Jadi ada yang berbentuk pelayanan kesehatan, nanti jadinya seperti rumah sakit. Contohnya rumah sakit ada juga yang BLU. Terus ada jasa pendidikan. Jasa pendidikan itu nanti ada yang perguruan tinggi dan jasa pendidikan lainnya. Ada juga jenis-jenis produk dari BLU lainnya. Nah, yang akan saya bahas di sini tentunya adalah BLU dengan jasa pendidikan, yaitu perguruan tinggi. Nah, setelah kita tahu ada BLU dengan jenis jasa pendidikan dalam bentuk perguruan tinggi, jadi perguruan tinggi nanti berbentuk badan hukumnya BLU. Ada BLU kan, perguruan tinggi itu ada BLU, ada juga PTNBH dan yayasan, biasanya milik swasta seperti kampus saya ini. Nah, selanjutnya jenis perusahaannya tentunya jasa pendidikan. Nah, untuk status perusahaan di sini, BLU ini merupakan satker kementerian. Nah, kementeriannya itu bisa ada di bawah kementerian Menristek atau sekarang jadi Mendikbud. Nah, ada juga yang dari Kementerian Agama. Jadi ada yang ke Kementerian Agama itu ke bawahnya UIN, Universitas Negeri Islam. Ada perguruan tinggi saya lupa lagi, pokoknya itulah. Terus satu lagi terus satu lagi perguruan tinggi yang di bawah Menristek. Nah, itu ada banyak kalau di Bandung ini. Contohnya ada Unpad, ITB itu BLU. Kalau UPI itu PTNBH. Terus untuk materi yang akan saya bawakan pertama mengenai flowchart akuntansi dan pelaporan. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya harus minum dulu biar
lancar. Oke. Yang pertama ini nih sudah saya sediakan di sini bentuknya, flowchartnya seperti apa. Nah, pertama yaitu bagian alur akuntansi dan pelaporan. Di sini ya bagian-bagian yang terkaitnya tentu ada rektor, BPP, SPI, Kabag, Kasubag, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, Kasubag Monik, Kasubag BMN, dan BPP Fakultas. Oke. Pertama saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian terkaitnya ini dulu. Jadi ada rektor, kalau rektor sudah tahu ya, jadi pimpinan tertinggi universitas. Selanjutnya silakan Anda yang mendefinisikan. Yang kedua ada BPP. BPP ini bendahara pembantu. Jadi pembantunya dari bendahara umum. Nah, BPP ini ada yang BPP di universitas, tempatnya ada juga yang di fakultas-fakultas. Nah, nanti kegiatan aktivitas pengeluaran dan penerimaan di fakultas itu dikelola oleh BPP fakultasnya. Jadi nggak satu BPP. Nah, untuk universitas itu pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran yang dilakukan oleh universitas. Contohnya pengadaan-pengadaan yang dilakukan oleh universitas itu yang mengelolanya BPP universitas. Kalau pengadaan dan pembelian-pembelian contohnya atau kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di fakultas itu BPP fakultas nanti yang mengurusnya. Nah, selanjutnya ada SPI. SPI itu satuan pengawasan internal. Jadi ada juga yang satuan pengawasan, ada satuan pemeriksaan, itu fungsinya berbeda-beda. Nah, tugas SPI ini tentunya adalah sebagai pengawasan, juga sebagai otorisasi, terus sebagai pemeriksaan juga gitu, atau bisa disebut counterpartnya di BLU tersebut. Nah, lanjut ke Kabag Akhlak, akuntansi dan pelaporan. Nah, aku dibagi dua, ini ada akuntansi, nanti ada pelaporannya. Nanti akuntansi adalah bagian yang mengelola mengenai pencatatan dari awal, dari transaksi, penerimaan dan pengeluaran, sampai ke jurnal, nanti sampai diposting ke buku besar, dan sampai ke trial balance dan bahan pelaporan. Nah, kalau untuk Kabag pelaporan itu nanti yang menangani dan mengelola mengenai pelaporan secara keseluruhan. Ada yang laporan semesteran, ada yang laporan bulanan, dan ada juga yang laporan tahunan. Nah, selanjutnya di bawah Kabag Akhlak itu ada Kasubag akuntansi dan Kasubag pelaporan. Nah, tentunya tugasnya tadi seperti sudah saya sebutkan, Kabag akuntansi ini membawahi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh bidang akuntansi dari mulai transaksi, jurnal, dan selanjutnya. Terus ada pelaporan. Nah, setelah itu ada bendahara penerimaan dan pengeluaran. Bendahara penerimaan dan pengeluaran ini bertugas melakukan pengelolaan mau di universitas atau di fakultas mengenai transaksi yang dilakukan, entah itu penerimaan atau pengeluaran. Nah, selanjutnya ada Kasubag monitoring dan evaluasi. Tentunya ini berkaitan dengan kegiatan aktivitas pendidikan. Nah, selanjutnya ada Kasubag BMN. Kasubag BMN itu yang mengelola mengenai aset-aset barang milik Satker tersebut. Nah, selanjutnya ada BPP Fakultas. Sudah saya sebutkan tadi, sama seperti BPP yang lainnya. Nah, setelah bagian-bagian terkait tersebut sudah dijelaskan, nah saya akan membahas mengenai flowchartnya nih. Flowchartnya ini nih dari akhlak, Kabag Akhlak nih. Jadi Kabag Akhlak ini mengajukan surat kepada rektor nantinya mengenai perencanaan dari mulai transaksi sampai dengan pelaporan. Nah, Kasubag akuntansi nanti dia yang akan mengelola transaksi tiap aktivitas. Nah, dan Kasubag pelaporan nanti yang akan mengelola aplikasi Saiba. Oke, ini saya akan bahas dulu mengenai aplikasi-aplikasi yang digunakan di Satker BLU. Pertama ada Saiba. Saiba ini adalah aplikasi pelaporan
pelaporan akuntansi di sini dia database-nya punya dua. Jadi BLU ini dulu ada dua standar yang digunakan untuk pelaporan. Jadi ada standarnya ke standar akuntansi pemerintahan, ada juga yang ke standar akuntansi keuangan SAK umum. Nah, di aplikasi ini sudah mencakup kedua standar tersebut gitu. Jadi sudah mapan lah aplikasinya, sudah enak digunakan. Terus aplikasi ini sekarang basisnya sudah ke accrual basis yang sesuai dengan standar akuntansi umum. Nah, Saiba ini nanti database-nya dia ngambil dari aplikasi-aplikasi lainnya. Contohnya penerimaan dan pengeluaran itu dia ngambil di aplikasi SAS. SAS ini dipegang oleh dan dikelola oleh bendahara penerimaan. Nah, dari SAS ini dia ngambil tuh database aktivitas penerimaan dari bendahara penerimaan. Selanjutnya Saiba ini juga ngambil database-nya dari BMN berkaitan dengan aset-aset yang ada di Satker BLU tersebut. Jadi nanti dari SIMAK BMN itu aplikasi pengelolaan aset di Satker BLU, SIMAK BMN ini ditariklah datanya ke Saiba. Nah, SIMAK BMN pun dia ada juga data yang hasil narik dari aplikasi persediaan. Itu persediaan aplikasi khusus untuk pengelolaan persediaan. Jadi persediaan di universitas bisa kita tahulah seperti ATK, terus kertas-kertas, persediaan lainnya seperti ada juga sapu yang pernah saya periksa dulu di BLU, ada persediaan pembersih banyak juga, terus alat-alat lainnya juga banyak. Nah, si persediaan ini dikelola lah oleh aplikasi persediaan. Nah, aplikasi persediaan ini nanti ditarik datanya. Jadi alurnya itu seperti itu, dari aplikasi persediaan ditarik ke SIMAK BMN, di SIMAK BMN disatukan dengan barang aset milik negara lainnya yang ada di Satker BLU tersebut. Nanti si SIMAK BMN ini dia akan disinkronkan dengan Saiba, nanti ditarik datanya ke Saiba untuk pelaporan. Nah, terus nanti direkon juga. Nah, ini nih, jadi di Saiba itu dia harus menyamakan dulu nih antara di SIMAK BMN dengan yang di SAS, bendahara penerimaan. Contohnya bisa kelihatan kalau ada aset yang tidak tercatat, itu bisa kelihatan karena di SAS ada penerimaannya, tapi di Saiba nggak kecatat. Nah, nanti itu asetnya tidak teridentifikasi, jadi bisa saling cross check. Nah, nanti harus direkon. Nanti rekon tersebut harus naik ke Saiba dan nanti di jurnal di sana. Nah, oke, lanjut. Terus berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi dan pelaporan ini, ada BKU, buku kas umumnya untuk penerimaan ataupun untuk pengeluaran. Terus nanti ada SPP, surat perintah membayar, SPM, terus dari SPM nanti menjadi SP2D. Nah, setelah itu contohnya suatu fakultas mengadakan kegiatan, nanti itu ada dokumen SPP, SPM, SP2D, nah nanti keluarlah SPTJB atau pertanggungjawaban. Nah, setelah itu nanti dokumen-dokumen ini datanya akan ditarik ke Saiba. Nah, dari Saiba ini direkonlah dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti dari SIMAK BMN yang tadi. Nah, dari SIMAK BMN lanjut dibuatlah laporan keuangan keseluruhan. Nah, laporan keuangan keseluruhan ini setelah selesai, jadi dari Kabag Aklab ini yang membawahi akuntansi dan pelaporan, nanti itu ngambil data-datanya dari bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dari Kabag Monef, Kasubag BMN, dan di BPP fakultas masing-masing. Semua pertanggungjawabannya, dokumen-dokumennya, data-datanya ditarik
menjadi laporan. Nah, laporan ini ketika sudah selesai direview oleh SPI. Nah, setelah direview oleh SPI, ketika nanti akan diserahkan ke BPP, bendahara umum. Nah, bendahara umum ini nanti melakukan otorisasi, udah lanjut ke rektor. Nah, di rektor ini untuk otorisasi oleh rektor, tanda tangan. Kalau sudah nanti rektor menandatangan laporan keuangan tersebut. Setelah itu selesai lah, jadi laporan yang sudah diotorisasi, yang sudah terintegrasi, dan laporan yang sudah valid dan reliable. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan dan pemutakhiran data. Jadi nanti kan banyak aktivitas-aktivitas tuh yang dilakukan di pelaporan tuh, dan harus dimutakhirkan dulu datanya. Pengelolaannya nanti dilakukan di BPP dan di unit kerja. Nah, ini sudah saya tampilkan nih di pinggir. Bentar, saya minum dulu, haus. Lanjut lagi. Jadi dari BPP itu mulainya dari BPP, lanjut ke inventarisasi data, terus membuat surat permintaan data. Surat permintaan data ini dikasihkan ke bagian ke unit kerja. Surat permintaan data ini, nah di unit kerja dikumpulkanlah data-datanya itu. Nah, datanya itu ada dari keuangan, sarana dan prasarana atau sarpras, biasanya di BLU itu disebutnya sarpras, SDM, mahasiswa, penelitian, perpustakaan, dan lainnya. Nah, si data-data ini nanti di unit kerja itu diolah aktivitasnya, karena aktivitasnya di sana. Nah, setelah selesai pertanggungjawabannya nanti dibalikin lagi ke BPP. Nah, di BPP ini data-data yang tadi dari mulai keuangan, sarpras, SDM, mahasiswa, penelitian, dan perpustakaan, serta data lainnya diinputlah ke sistem. Input ke sistem. Nah, dari sistem ini muncullah data perencanaan. Nah, sampai sana gitu selesai. Nah, selanjutnya akan dikelola lagi ke aktivitas yang lain. Nah, ini mengenai penyusunan RKKL. Nah, jadi tadi kan data perencanaannya udah ada nih dari unit kerja, terus ke BPP, terus nanti diolah tuh data sistem inputannya sudah ada di sana. Nah, untuk penyusunan RKKL, jadi RKKL ini rencana kerja dan anggarannya gitu. Nanti untuk setahun ke depan gimana nih anggarannya? Nah, itu kan biasanya kalau instansi atau suatu entitas tuh untuk awal tahun dia melakukan perencanaan dulu atau anggaran disebutnya. Nanti di akhir tahun realisasinya seperti apa untuk dibandingkan kan anggaran dengan realisasinya. Nah, di BLU ini sistemnya sudah kebentuk tuh untuk penyusunan RKKL. Jadi dari mulai BPP tadi membuat surat ke unit. Nah, mulainya dari BPP nih membuat surat ke unit, terus surat permintaan kegiatan itu ke unit kerja. Unit kerja menerima surat permintaan kegiatan. Nah, di sana unit kerja itu mulai menyusun rencana-rencana kegiatannya apa aja gitu. Nah, unit kerja itu di sini ada fakultas, ada juga yang unit di luar fakultas. Contohnya ada bagian pengadaan, itu unit kerja pengadaan, terus bagian apalagi LPPM biasanya. Terus bagian litbang itu bagian bidang-bidang unit kerja. Nah, di unit kerja ini mereka menyusunlah rencana kegiatan 1 tahun ke depan. Nah, mereka membuat RAB, terus tornya dan proposalnya. Nah, setelah itu terkumpul RAB-nya, tornya, proposal, diserahkan lagi ke BPP untuk diolah. Nah, di BPP itu mengumpulkan keseluruhan dari keseluruhan unit kerja, maksudnya dari tadi yang RAB, TOR, dan proposal itu dikompilasi lah sama dia, disatukan. Nah, diinput lah data-data tersebut ke aplikasi RKKL namanya. RKKL itu aplikasi
yang digunakan untuk RKAKL. Nah, nanti sudah diinput, keluarlah draftnya. Draftnya seperti apa nih? Nah, draftnya ini dalam bentuk laporan rencana kegiatan itu diserahkan nanti ke wakil rektor 4. Nah, wakil rektor 4 nanti melakukan evaluasi dan sebagainya. Jika oke, ya, maka diserahkan ke rektor. Nah, dari rektor ini, setelah dari rektor lanjut ke dari rektor, kalau enggak nanti dibalikin lagi ke unit kerja untuk diolah lagi gitu. Nah, dari rektor ini kalau oke, lanjut ke Dikti atau Kemenke. Nah, dari Dikti dan Kemenke ini dia rektor menyerahkan RKKL ke Dikti dan Kemenke yang merupakan kementerian yang membawahi Satker tersebut. Nah, muncullah nanti pagu induknya berapa. Nah, si pagu induk ini nanti akan dilakukan pembahasan RKKL dengan Dikti, Itjen, dan Kemenke. Nah, setelah oke, data RKKL-nya, nanti DIPA-nya keluar juga, daftar isian anggarannya. Nah, DIPA-nya itu nanti sudah oke, nah diserahkan lagi ke universitas BLU tersebut. Nah, lanjut lagi. Nah, selanjutnya ini nih, tadi kan sudah kita ngebahas mengenai penyusunan RKKL. Nah, yang selanjutnya adalah flowchart mengenai pengelolaan aset. Nah, aset ini dikelola menggunakan aplikasi yang namanya Simak BMN. Jadi Simak BMN itu aplikasi yang sudah terintegritas dengan aplikasi yang lain. Jadi aplikasi ini sudah sangat sudah sangat mapan lah untuk mencakup pengelolaan barang-barang negara yang sangat banyak. Di Satker BLU ini sangat banyak barang-barang negara itu, dan Simak BMN sudah mampu mengelola itu dengan baik. Nah, jadi Simak BMN ini nanti dimulainya dari pengadaan. Nah, pengadaan melakukan proses pengadaan, ada yang pengadaannya menggunakan tender, ada yang pengadaan langsung, dan jenis pengadaan lainnya. Nah, itu nanti pengadaannya disesuaikan dengan DIPA-nya berapa, anggarannya berapa, atau ada juga nanti yang dari hibah contohnya. Nah, hibah ini masuklah nanti di bagian pengadaan. Sudah di bagian pengadaan, dia lanjut ke bagian BMN. Nah, bagian BMN ini adalah bagian yang mengurusi berkaitan dengan serah terima dari pengadaan ke bagian pengelola barangnya. Jadi pengelola aset itu ada yang di lapangannya, pengelola BME-nya, ada yang pengadaannya itu berkaitan dengan nanti pengadaan barangnya. Nah, kalau Simak BME nanti ada operatornya dan di bagian subbag inventarisasi dan penghapusan BMN. Nah, ini alurnya sangat panjang untuk pengelolaan aset ini. Jadi dari bagian BMN itu kegiatan-kegiatan BAST-nya harus nerima dari mulai hibah. Kalau ada hibah nih, hibahnya suratnya mana? Surat hibahnya. Soalnya Simak BMN nggak bisa nyatet kalau nggak ada dasar hibah. Nah, kalau ada hibah, kalau ada pembelian, kalau ada penghapusan, penjualan itu semuanya harus ada BAST-nya sebagai dasar itu untuk penginputan ke Simak BMN. Nah, dari sana contohnya ada pengadaan nih, di bagian pengadaan suatu aset, contohnya mobil. Mobil ini dibeli secara baru. Nah, nanti BAST pembeliannya ke bagian BMN, nanti di BMN itu mengcoding langsung untuk kode asetnya berapa. Nah, itu atas dasar dari aplikasi tersebut keluar nanti kode asetnya. Nanti kode asetnya nanti di input, nah keluarlah
stikernya nanti, stiker kode barangnya nanti ditempel di aset tersebut. Nah, aset tersebut sudah ditempeli kode aset dan sudah teridentifikasi oleh aplikasi, nanti diserahkan ke unit kerja atau ke universitas untuk digunakan kegiatan si mobil itu. Nah, nanti kalau ada yang dari hibah gimana? Nah, hibah pun sama, walaupun tidak melakukan pembelian, tapi tetap hibah harus ada nominalnya berapa, nanti ininya berapa yang dihibahkan dalam BAST itu. Nah, jadi BAST itu bisa sebagai dasar utama untuk input ke SIMAK BMN. Nah, itulah kalau untuk baganya di sini sangat panjang. Nggak tahu kelihatan atau enggak di layar nih. Jadi dari mulai dari mulai bagian pengadaan, terus ke bagian BMN, terus ke subbag inventarisasi dan penghapusan, terus ke unit, terus ke bagian akuntansi dan pelaporan, dan ke KPPN. Nah, itu untuk untuk pengelolaan aset. Nah, lanjut lagi ke pengelolaan barang persediaan. Nah, untuk barang persediaan hampir sama tadi dengan pengelolaan aset tetap, cuma bedanya persediaan ini punya aplikasi sendiri, aplikasi persediaan, walaupun nanti aplikasi persediaan ini datanya ditarik oleh SIMAK BMN. Nah, ini sama juga dari mulai bagian pengadaan, nanti ke kabag BMN, kasubag pengadaan BMN, nanti ke unit, nah nanti ke bagian pelaporan. Ini sama lah, seperti itu. Jadi untuk aset ini dengan persediaan juga sama, harus melakukan inventarisasi minimal setahun sekali, harus melakukan rekonsiliasi juga, dokumennya, physically-nya juga sama. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai alur dan infrastruktur sistem dalam perguruan tinggi Badan Layanan Umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.